Ya, salam saudara terkasih. Senang menyapa Bapak Ibu yang terkasih di acara Mujizat Online. Saya Pendeta Monang Butar-Butar, Gembala Sidang GPIA Jehovah Jireh Batam. Ini waktu yang indah, waktu yang baik buat Bapak Ibu dan saya, sehingga hari ini kita bisa berjumpa kembali di acara Mujizat Online pada sore hari ini. Memang saudaraku, sempat 1 minggu tidak ada acara Mujizat Online oleh karena 1-2 hal, tetapi saya percaya bahwa hati Bapak Ibu ya dilawat Tuhan, dijamah Tuhan, kehidupan Bapak Ibu diberkati, bahkan pergumulan Bapak Ibu ditolong oleh Tuhan. Penyakit juga dilawat dan disembuhkan oleh Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebelum saya menyampaikan firman, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang besar, Allah yang luar biasa, karya-Mu sungguh ajaib bagi kami, tak terhitung kasih-Mu, kebaikan-Mu, berkat-Mu, anugerah-Mu, dan kami terus percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan yang kami sembah, Tuhan Yesus yang sangat-sangat mengasihi dan peduli bagi kami. Tuhan, di tengah-tengah acara pemberitaan firman Tuhan, biarlah Engkau memberkati umat-umat yang menyaksikan. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan lawat mereka. Saya berdoa kepada Tuhan, lewat kebenaran firman-Mu, hidup kami, hidup umat-umat-Mu disegarkan dan dipulihkan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, tema kita hari ini berbicara tentang pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Ya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Saya melihat Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab kita, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, bahwa saya memperhatikan orang-orang yang berharap kepada Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, yang mencintai Tuhan. Alkitab mencatat Bapak Ibu Saudara bahwa pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya bagi mereka. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi mereka. Misalnya, kita lihat saudaraku seperti Abraham, Nuh, Musa, bahkan tokoh-tokoh yang lainnya. Jadi, di dalam Alkitab kita sangat banyak tokoh-tokoh yang dicatat mengalami pertolongan Tuhan yang tidak pernah terlambat. Nah, saudaraku, saya juga rindu setiap pemirsa, Bapak Ibu, acara Mujizat Online pada sore hari ini juga mengalami hal yang sama, bahwa pertolongan Tuhan tidak terlambat buat Bapak Ibu Saudara. Ya, sekalipun kadangkala kita tidak sabar menanti-nantikan pertolongan Tuhan, tetapi Bapak Ibu Saudara, kasih-Nya, kebaikan-Nya tidak pernah terlambat bagi kita. Haleluya. Saya menyapa Ibu Darling Simajuntak. Shalom juga Ibu ya. Tuhan memberkati Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagikan juga yaitu acara kita ini supaya orang lain juga terberkati. Di wall saudara bagikan, di wall Facebook saudara maksud saya, kemudian ke grup saudaraku bagikanlah sebanyak-banyaknya supaya mereka juga mengalami kebaikan Tuhan, mengalami pertolongan Tuhan, mengalami anugerah Tuhan. Katakan amin saudara. Ya, kita lihat firman Tuhan dari kitab Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-28 sampai ayat 31. Kita akan lihat dari sini, saudaraku, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi Bapak Ibu dan saya. Matius pasal 14 ayat yang ke-28 sampai 31. Saya membaca buat saudara. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu
suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang Tuhan cintai, yang Tuhan rindukan, saudaraku, bahwa kebenaran firman Tuhan ini satu kisah yang dicatat oleh wartawan Matius kepada Bapak Ibu dan saya, supaya kita yaitu mengalami yang namanya mukjizat, mengalami kebaikan, mengalami pertolongan dari Tuhan. Nah, pasal 14 saudaraku, ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-21, ini bicara tentang bagaimana saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus memberi makan 5.000 orang. Tidak terhitung perempuan dan juga anak-anak, hanya laki-laki. Nah kemudian saudaraku, setelah selesai yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang, maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, pergilah, menyeberanglah, naik perahulah, saya nanti akan datang, tetapi saya berdoa dulu. Ya, nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah perjalanan, ketika angin sakal datang, ketika ombak besar datang, ya, menghempaskan perahu daripada murid-muridnya, mereka ketakutan. Kemudian saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus selesai berdoa, dia berjalan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mendapatkan yaitu murid-murid yang dia cintai. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat 28 ini dikatakan, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu, berjalan di atas air. Ya, kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air, mendapatkan Yesus. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa. Apa yang belum pernah terjadi dialami oleh Petrus, yang dialami berjalan di atas air, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah kemudian saudaraku, ketika Yesus berkata, datanglah, berjalanlah, ya, turunlah dari perahumu, maka Petrus berjalan di atas air. Tetapi lihat saudaraku, di ayat yang ke-30 dikatakan seperti ini, tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Nah Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tiupan angin ini berbicara tentang masalah dalam kehidupan kita. Tiupan angin ini saudaraku gambaran tentang pergumulan. Tiupan angin ini saudaraku gambaran tentang penyakit. Tiupan angin ini saudaraku gambaran tentang persoalan yang menghampiri anak-anak Tuhan. Lihat saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus yang sudah lama, yang lebih daripada 2 tahun sudah bersama-sama dengan Yesus. Tetapi lihat saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika datang angin topan, ketika datang saudaraku angin yang menghampiri dia, maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia mulai ketakutan. Dia mulai saudaraku khawatir. Dia mulai saudaraku memakai logikanya. Maka Alkitab mencatat dia mulai tenggelam. Nah kadangkala saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa masalah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan tidak memilah-milih, ya, siapa saja dihampirinya, baik anak Tuhan, baik orang yang tidak mengasihi Tuhan, baik hamba Tuhan maupun orang-orang biasa, dihampiri oleh masalah. Maka saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa anak Tuhan ya seringkali seperti Petrus ini, ketika dihampiri oleh masalah, dihampiri oleh persoalan, dihampiri oleh pergumulan saudaraku, bahwa seringkali mengalami ketakutan, seringkali mengalami kekhawatiran, seringkali memakai logika,
seringkali tidak berdaya seperti Petrus ini yang hampir-hampir tenggelam. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali di tengah-tengah kehidupan kita, masalah kita hampir menenggelamkan iman kita. Masalah kita, saudaraku, seringkali membuat anak-anak Tuhan hampir murtad, meninggalkan Tuhan. Kemudian juga, saudaraku, seringkali masalah, persoalan, pergumulan, sakit, penyakit membuat anak-anak Tuhan yaitu kecewa, kepahitan dengan Tuhan. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu kalau kita lihat dari Alkitab ini, ya, secara daging bisa-bisa aja saudara. Tetapi Tuhan mengajak kita hari ini supaya di tengah-tengah pergumulan kita, di tengah-tengah masalah kita, di tengah-tengah persoalan kita, saudara, iman kita bangkit, ya, roh kita bangkit, kasih kita kepada Tuhan bangkit, kehidupan rohani kita bangkit, ya, kita tidak ditenggelamkan oleh masalah, kemudian kita tidak kecewa kepada Tuhan, kemudian kita tidak kepahitan kepada Tuhan, tetapi kita semakin bergairah, semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ingat saudaraku, bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat menolong Bapak, Ibu, dan saya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat menyembuhkan kita, menolong masalah kita, memberkati, bahkan mengangkat kita untuk lebih tinggi lagi. Ingat saudara, Tuhan banyak cara untuk menolong kita. Ingat sekali lagi, Tuhan banyak cara untuk menolong kita. Mungkin proses membuat kita kelelahan, tetapi percayalah Bapak, Ibu, Saudara, rancangan Tuhan itu indah, dan pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat memberkati, menolong, menyembuhkan, memulihkan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Amin, saudara. Lihat saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Petrus ketika dia tenggelam, maka saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dia katakan? Tuhan, saya baca saudaraku ayat ke-30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang mungkin hari-hari ini, saudara, oleh karena besarnya tekanan pergumulan, beratnya persoalan silih berganti, bahkan mungkin saudaraku, saudara sudah bertahun-tahun berdoa, saudara sudah bertahun-tahun yaitu berharap kepada Tuhan, tetapi masalah, persoalan, pergumulan, penyakit saudara yaitu tidak sembuh. Saya mau beritahu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, teruslah berteriak kepada Tuhan, teruslah berdoa kepada Tuhan, teruslah meminta pertolongan kepada Tuhan, seperti yang dilakukan oleh Petrus ini. Dia berkata ketika dia hampir tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku, Tuhan, tolonglah aku, Tuhan, tolonglah aku. Berteriak ini saudaraku, ini gambaran dalam konteks sekarang ini bicara tentang doa. Maka di dalam Yeremia pasal 33 ayat yang ketiga, saudaraku, berserulah kepadaku, maka aku menjawab engkau. Yang artinya, Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan rindu di tengah-tengah masalah, pergumulan, persoalan kita. Kita terus berteriak-teriak kepada Tuhan. Kita terus meminta belas kasihan Tuhan. Kita terus meminta anugerah Tuhan. Kita terus meminta yaitu kasih karunia Tuhan. Meminta yaitu mukjizat Tuhan. Meminta lawatan Tuhan. Meminta yaitu kuasanya bekerja di tengah-tengah kehidupan kita. Menghibur kita. Menguatkan kita. Memberkati kita. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tiupan angin itu membuat Petrus hampir tenggelam. Masalah, persoalan, pergumulan ini sangat berpotensi membuat iman kita tenggelam,
membuat kita kecewa kepada Tuhan, membuat kita ketakutan, membuat kita tidak berdaya. Tapi kabar baiknya hari ini saudara yang kasih oleh Tuhan, kalau kita berteriak kepada Tuhan, kalau kita berdoa kepada Tuhan, kalau kita yaitu datang kepada Tuhan, saya pastikan saudara, kita dikuatkan Tuhan, kita dihiburkan Tuhan, dan kita ditolong oleh Tuhan. Maka dikatakan di dalam ayat 31 saudaraku, ketika Petrus berteriak, Tuhan tolonglah aku, segera Yesus mengulurkan tangannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan katakan hari ini kepada kita, ketika kita berseru berteriak kepada Tuhan, Tuhan mengulurkan tangannya kepada kita. Yang mungkin saudaraku hari-hari ini berat pergumulan kita, berat persoalan kita, berat masalah kita, silih berganti. Tapi Tuhan katakan hari ini, mari kita berteriak kepada Tuhan. Tuhan tolonglah aku, Tuhan tolonglah aku tidak berdaya lagi, aku tidak mampu lagi, aku tidak bisa lagi, aku tidak bisa lagi. Alkitab katakan, Tuhan mengulurkan tangannya kepada kita. Amin saudara. Saudara yang kasih oleh Tuhan, saya tidak tahu pergumulan saudara, saya tidak tahu masalah saudara, saya tidak tahu persoalan saudara. Tetapi saudaraku, Tuhan sudah kasih tahu rahasianya kepada kita. Mari kita berteriak, meminta tolong kepada Tuhan, sehingga iman kita tidak tenggelam, sehingga kita tidak kecewa kepada Tuhan, sehingga kita tidak kepahitan kepada Tuhan. Karena pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat buat Bapak, Ibu, dan saya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat menolong saudara, mengangkat saudara, menyembuhkan saudara, memberkati saudara, dan memulihkan kehidupan saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita lihat saudaraku dalam satu kisah, di dalam 2 Raja-Raja pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17, bahwa di sana ada seorang janda, istri daripada seorang nabi, yang memiliki banyak utang saudara terkasih. Alkitab mencatat di sana bahwa penagih hutang sudah datang ke rumahnya, ingin mengambil kedua anaknya menjadi hamba ataupun budak dari penagih hutang itu. Tetapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika janda miskin itu datang kepada Elisa mengadukan, ini bicara tentang menyampaikan kepada Tuhan ya, mengadukan persoalannya kepada Elisa. Kemudian Elisa berkata, apa yang ada padamu? Mari sebutkan, katakan kepada saya. Dan perempuan janda miskin itu berkata, yang saya punya, yang saya miliki hanya sedikit minyak dalam buli-buli. Tetapi lihat saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan Tuhan tidak terlambat buat janda miskin itu. Bahwa lewat minyak buli-buli yang sedikit itu, Tuhan berkarya, Tuhan bekerja, Tuhan lakukan pemulihan, Tuhan lakukan kesembuhan. Saudaraku, ketika Elisa berkata, carilah, yaitu jereken bahasa Bataknya, saudaraku, bahasa sekarang ini. Carilah buli-buli lebih banyak lagi, jereken-jereken lebih banyak lagi. Kemudian masuklah ke kamar, kemudian tuanglah minyak ke dalam buli-buli itu, ke dalam jereken itu. Bapak, Ibu, Saudara, sampai penuh semua buli-buli itu ataupun jereken-jereken itu, saudaraku, terus mengalir, terus mengalir. Ketika sudah penuh, berhentilah minyak yang sedikit itu. Ini bicara tentang pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Maka janda miskin itu diperintahkan Elisa, juallah minyak ini, kemudian bayarlah utangmu, kemudian hiduplah dari sisanya. Saudara dikasih oleh Tuhan, mungkin saudara yaitu hari-hari ini ada utang piutang, atau mungkin saudaraku dikejar-kejar oleh rentenir, atau mungkin saudara dikasih oleh Tuhan, saudara terlibat dengan yaitu yang namanya rentenir dan lain sebagainya, atau utang saudara sudah banyak. Saudara dikasih oleh Tuhan, jangan takut, pertolongan Tuhan saudaraku tidak pernah terlambat. Ya, kalau kita lihat janda itu, ketika dia datang kepada Elisa,
ada jawaban, ada solusi, ada jalan keluar. Saya percaya juga saudara yang kasih oleh Tuhan, ketika kita mengadukan kepada Tuhan, ketika kita berteriak kepada Tuhan, ketika kita berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan menolong kita, Tuhan memulihkan kita, Tuhan menyembuhkan penyakit saudara, dan Tuhan memberkati saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya percaya saudaraku, saya sangat mengimani kebenaran firman Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Ketika Petrus hampir tenggelam, dia berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Maka dia mengalami pertolongan dari Tuhan. Saudara, saya akan berdoa saudara. Saya tidak tahu apa yang saudara gumulkan hari-hari ini, tapi percayalah, berteriaklah kepada Tuhan, berkatalah, "Tuhan, tolonglah aku." Maka Tuhan akan menolong saudara. Kalau saudara rindu saya doakan, boleh buat di kolom komentar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya berdoa saudara supaya usaha saudara diberkati, iman saudara dipulihkan Tuhan, kemudian keluarga saudara diberkati Tuhan, dan penyakit saudara sembuh. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa kepada Tuhan, biarlah Bapa Engkau memberkati umat-umat-Mu. Diberkatilah Bapa Surgawi kehidupan mereka, pekerjaannya diberkati, imannya diberkati, usahanya diberkati, nikahnya diberkati Bapa. Kalau ada Tuhan Bapa Surgawi yang mengalami krisis ekonomi, yaitu hutang piutang Bapa, terlilit dengan hutang piutang, saya berdoa biarlah Tuhan berikan jalan keluar. Terbebaslah Tuhan dia dari belenggu utang piutang. Yang terikat dengan okultisme dilepaskan Bapa Surgawi. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan. Belur-belur darah Yesus menyembuhkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan semua umat-umat Bapa, dipulihkan, diberkati, disembuhkan, dilawat oleh Tuhan. Tidak ada di antara umat-umat-Mu yang tidak mengalami Tuhan, yang tidak mengalami lawatan Tuhan. Kalau Petrus Tuhan tolong, kalau janda miskin Tuhan tolong, maka Tuhan juga kami Tuhan tolong. Tuhan lawat, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan, Tuhan berkati Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah lawatan Allah terjadi, kuasa Allah terjadi, mujizat Allah terjadi buat umat-umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya Bapa, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi kami Bapa. Kami tahu Tuhan, Engkau Bapa Surgawi merancang yang baik ya Bapa. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Berkati semua umat-umat-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Engkau Bapa. Haleluya Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara dikasihi oleh Tuhan, saya percaya sekalipun acara musik online sudah selesai, tetapi karya Tuhan tidak pernah berhenti menolong, memulihkan, memberkati, dan menyembuhkan saudara. Saya percaya Tuhan akan terus menyertai dan memberkati Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Saya Pendeta Monang Butar-Butar, Gembala Sidang GPA Jehovah Jireh dari Batam, untuk Indonesia, untuk bangsa-bangsa. Sampai ketemu besok pukul 15.05. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.